criminal, offensive side eye. Do you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desya Syafiti, mahasiswi pagi semester 2. Di sini saya akan membahas tentang dalil-dalil tasawuf. Nah, tasawuf sendiri memiliki landasan yang kokoh dalam ajaran-ajaran Islam. Ada beberapa dasar dalam Al-Quran dan hadis yang menjadi pondasi tasawuf. Yang pertama, ada tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa. Dalam tasawuf, penyucian jiwa atau tazkiyatun nafs adalah inti dari perjalanan spiritual seorang sufi. Hal ini mencakup pengendalian jiwa, nafsu, membersihkan hati dari sifat-sifat tercela, dan menanamkan sifat-sifat terpuji seperti kesabaran, keikhlasan, dan rasa syukur. Yang kedua, ihsan atau kebijakan spiritual. Ihsan merupakan konsep penting dalam tasawuf yang berarti menyembah Allah dengan penuh kesadaran dan keyakinan bahwa Allah senantiasa selalu hadir. Dalam hal ini mencerminkan kedekatan spiritual dan hubungan antara seseorang hamba dan pencipta. Nah, yang ketiga ada mahabbah atau cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah atau mahabbah merupakan landasan dari pelajaran tasawuf. Para sufi meyakini bahwa hubungan dengan Allah harus didasari oleh cinta yang tulus, sehingga mereka beribadah bukan hanya karena takut kepada siksa atau mengharapkan surga, melainkan karena kecintaan mendalam kepada Allah. Keempat, ada tawakal atau berserah diri kepada Allah. Berserah diri kepada Allah sepenuhnya telah melakukan segala usaha, dan itu merupakan salah satu nilai utama dalam tasawuf. Para sufi menekankan perlunya menggantungkan segala urusan kepada Allah, baik dalam keadaan senang maupun susah. Kelima, ada kesadaran dan jauh dari hal duniawi. Zuhud di dalam tasawuf berarti menjaga jarak dari kesenangan duniawi yang berlebihan, bukan berarti meninggalkan dunia sepenuhnya, melainkan memprioritaskan kehidupan spiritual di atas kesenangan materi. Seorang sufi berusaha agar hatinya tidak terikat dengan dunia meskipun ia hidup di dalamnya. Nah, yang keenam, ada zikir atau mengingat Allah. Zikir merupakan hal penting dalam tasawuf, di mana para sufi mengingat Allah baik melalui bacaan tertentu seperti tasbih, tahlil, dan takbir, maupun melalui kesadaran terus-menerus kehadirannya. Tujuan zikir adalah untuk membersihkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah. Ketujuh, ada khauf dan rajah atau takut dan harap kepada Allah. Adalah dua perasaan yang seimbang dalam tasawuf. Seorang sufi takut kepada murkah Allah dan harapan kepada rahmatnya. Perasaan takut memotivasi untuk menjauhi dosa, sementara harapan mendorong untuk beramal baik dan mendekatkan kepada Allah. Yang kedelapan, ada fana dan baqa atau lenyapnya diri dan kekekalan dengan Allah. Fana dalam tasawuf adalah konsep yang menggambarkan hilangnya ego atau identitas individu dalam cinta kepada Allah, hingga yang tersisa hanyalah kesadaran penuh akan Allah. Setelah mengalami fana, seorang sufi mencapai baqa, yaitu kesadaran yang abadi dalam kehadiran Allah. Fana dan baqa adalah pengalaman spiritual mendalam yang menjadi tujuan tertinggi para sufi. Yang kesembilan, ada murabah atau pengawasan diri, yang berarti menyadari bahwa Allah senantiasa mengawasi segala sesuatu, termasuk isi hati dan pikiran. Nah, yang terakhir, ke-10, ada sabar atau kesabaran. Kesabaran adalah elemen penting dalam tasawuf. Para sufi harus bersabar dalam menghadapi berbagai ujian duniawi, termasuk kesulitan dalam mendekatkan diri kepada Allah.
Sabar juga dibutuhkan dalam menghadapi godaan hawa nafsu dan menahan diri dari hal-hal yang dapat merusak perjalanan spiritual. Kita akan membahas tentang ayat Al-Quran tentang tasawuf secara eksplisit. Makna eksplisit adalah makna absolut yang langsung diacu oleh bahasa. Konsep makna ini bersifat denotatif atau sebenarnya sebagai representasi dari bahasa kognitif. Eksplisit dapat juga berarti makna atau maksud yang diajukan secara langsung dan jelas. Dalam surah Al-Maidah ayat 54 menjelaskan ciri-ciri aliran tasawuf adalah: 1. Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. 2. Bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin dan bersikap tegas terhadap orang-orang kafir. Sifat ini merupakan hal kecintaan kepada Allah. Yang 3, mereka berjihad di jalan Allah. Jihad di sini tidak terbatas dalam bentuk mengangkat senjata, tetapi termasuk upaya-upaya membela Islam dan memperkaya peradabannya dengan lisan dan tulisan, sambil menjelaskan ajaran Islam dan menangkal ide-ide yang bertentangan dengan lebih-lebih yang memburukannya. Yang 4, tidak takut kepada celaan pencela. Allah memerintahkan manusia agar senantiasa bertaubat, membersihkan diri dan memohon ampunan kepadanya sehingga memperoleh cahaya darinya. Hal ini sesuai dengan surah At-Tahrim ayat 8. Nah, sekian pembahasan kita tentang dalil-dalil tasawuf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sekian, terima kasih.